Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutia Hamid Tambai, peserta BIMTEK 39 dengan nomor peserta 59052. Eh, dan pada hari ini kita akan membuat sebuah herbarium yang dalam laboratorium biologi. Nah, untuk herbarium itu merupakan suatu pengkoleksian tumbuhan dengan mengeringkan tumbuhan terlebih dahulu dan diletakkan pada kertas. Herbarium dapat dari spesimen dibuat dari spesimen yang tumbuhan yang telah dewasa dan tidak terserang hama penyakit. Nah, jadi itu yang kalau bisa memang seperti ini untuk dia tidak terserang oleh hama atau penyakit atau kerusakan lainnya. Karena kita akan mengkoleksi membuat sebuah herbarium. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini tidak boleh ada yang rusak atau terganggu oleh hewan atau rusak secara fisik. Jadi mungkin ini contoh durian pada tanaman durian. Nah, berikutnya herbarium itu terbagi atas dua, yaitu herbarium kering dan herbarium basah. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba membahas tentang herbarium yang akan kita lakukan ini pada herbarium kering. Nah, jadi untuk alatnya seperti yang kita lihat, bahannya yang pertama itu ada alkohol yang 70%, alkohol 70%. Berikut ada selotip, ada gunting, dan juga ada pisau cutter, dan juga ada ini sebagai pengganti kita. Sebenarnya ini adalah koran, tapi kita gunakan kertas buku gambar supaya nanti koleksi kita nanti bisa lebih bagus dan akurat tentunya. Jadi ini yang kita berikan untuk alat dan bahan. Gunanya tumbuhan yang pertama, bahannya adalah tumbuhan sebagai objek kita. Nah, alkohol untuk mengawetkan tumbuhan itu tadi. Jadi alkohol itu fungsinya untuk mengawetkan tumbuhan. Koran atau yang ini buku gambar kita ganti ini, itu untuk membungkus tumbuhan atau sebagai media nanti supaya nanti posisinya pas. Berikutnya selotip kita gunakan itu untuk membantu seperti apa dan merapikan. Berikutnya ada sebenarnya plastik, tapi plastik nanti belum disediakan, nanti kita pada packing terakhir. Berikutnya ada air, jadi air ini sudah telah kita bersihkan, jadi air kita gunakan. Dan juga nanti juga ada kamera sebagai alat untuk mengambil gambar tumbuhan, ada sasak pengepres tumbuhan, dan botol parfum. Nah, sebenarnya kita ganti botol parfum itu dengan ini. Jadi nanti untuk memasukkan alkohol ini kita ganti dengan kasah. Nah, kasah. Berikutnya ada alat tulis. Jadi alat tulis itu ada. Nah, hari ini kita akan prosedur kerjanya adalah menyiapkan peralatan yang digunakan. Jadi peralatan sudah kita inikan. Berikutnya mencari benih tumbuhan. Jadi kita sudah mencari. Ini ada tumbuhan durian. Ini apa namanya? Ketela pohon, atau ubi. Jadi juga ini kelor, daun kelor, dan ini pakis-pakisan. Jadi kita akan mencoba hari ini bagaimana membentuk sebuah herbarium dengan prosedur kerja yang telah ditentukan. Nah, yang pertama-tama kita nanti akan identifikasi ciri-cirinya, tapi nanti itu akan dihasilkan pada lembaran yang lain. Membersihkan sudah. Berikutnya adalah yang pertama, tahapannya itu adalah kita akan memberikan alkohol. Sebenarnya itu kan disemprot pakai penyemprot
parfum, tapi kita gunakan kasa ini agar lebih apa dia namanya, lebih merata untuk perataannya. Jadi kita memang ambil kasanya dulu. Jadi kita olesi parfum seperti ini. Coba kita lihat supaya tidak tumpah ya. Dan mulai kita olesi. Nah, pada bagian ini. Nah, kita harus rata ya. Jadi kalau bisa satu arah seperti ini. Nah, berikutnya juga seperti ini. Nah, oke, dan juga bagian batang. Berikutnya kita akan olesi pada bagian permukaan belakang. Ini yang depan. Kita olesi juga. Ini fungsinya untuk pengawetan alkohol. Jadi ini dia fungsinya. Jadi kalau bisa searah seperti ini. Nah, untuk lebih bagusnya, tempel di sini menggunakan selotip. Nah, jadi setelah dibentuk seperti itu, ini adalah mekanisme kerja. Kita gunakan gunting. Kerjanya seperti itu. Yang pertama kita lakukan itu adalah seperti ini. Jadi sesuai dengan yang tampak ya. Jadi ini adalah untuk membentuk pola. Ini adalah bentuk pola yang akan kita gunakan bagaimana membentuk. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nanti untuk nah, jadi kalau diikat seperti ini atau dilem seperti ini, dia tidak akan lari dari kesulitannya. Ini fungsinya sebenarnya pada selotip itu. Jadi nanti kita tinggal menambahkan apa identifikasi umpamanya durian. Nah, durian ini dia divisinya spermatobita dan juga kelasnya kelas nikotin dan pada pangilinya ada Bombaceaceae, genusnya Durio dengan spesies Durio gibbertinus. Nah, ini adalah Durio gibbertinus. Jadi tinggal kita sebagai orang yang kolektor atau yang mengoleksi ini nanti memberikan klasifikasinya, dari mana genusnya dan juga namanya atau juga. Jadi mungkin ada kelemahan di kita yang mungkin belum mendapatkan nama secara Latin. Nah, itu boleh kita pakai dulu nama daerahnya. Umpamanya kalau di Riau ini Durio ini durian. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, berikut ini ya, yang kedua itu adalah apa namanya? Getela pohon atau daun ubi. Nah, kalau bahasa Medan daun ubi atau bahasa Melayunya daun ubi. Jadi ini juga seperti hal yang sama kita lakukan. Seperti apa? Kita ambil lagi alkohol. Nah, kita oleskan. Nah, jadi inilah untuk proses pembuatan awetan atau herbarium pada tumbuhan. Jadi tumbuhan ini sebenarnya dibagi atas dua. Ada tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan keras, dan tumbuhan tingkat rendah atau tumbuhan yang lunak. Jadi mungkin ciri-cirinya dia seperti durian sudah memiliki lengkap, ada akar, batang, dan daun. Nah, sedangkan ini adalah pada ini adalah pakis-pakisan. Jadi ini
juga pakis-pakisan. Jadi ini adalah tumbuhan tingkat rendah karena dia belum memiliki akar, batang, dan daun yang lengkap, hanya bentuk pakis-pakisan. Jadi mungkin ini salah satu yang bisa kita inikan bentuk. Kita coba lagi yang kedua. Ini mungkin untuk daun putih, ini yang sebelah belum. Coba. Ini adalah proses pembuatannya. Jadi harus rata, rata. Nah, mungkin ini sedikit gambaran yang bisa kita lakukan. Jadi tinggal kita memberikan bentuk dan pola sesuai keinginan kita. Seperti pada ini pasang selotip. Nah, berikutnya pada ketela pohon ini dia adalah spermatofita untuk divisinya, sedangkan kelasnya ada di kotil. Familinya Euphorbiaceae, genusnya Manihot, namanya Manihot utilisma. Jadi ini adalah klasifikasinya. Nanti kita berikan pada laporan yang lain nanti di poin-poinnya. Jadi mungkin ini sedikit gambaran bagaimana proses pembuatan herbarium pada tumbuhan yang bersifat kering. Jadi herbarium itu ada dua, ada basah, ada kering. Jadi yang ini yang kering. Kalau yang basah itu biasanya seperti menggunakan sebuah cairan yang namanya formalin. Jadi dimasukkan pakai formalin dan diberikan dimasukkan. Pertama kita ambil spesimen, itu biasanya banyak digunakan untuk spesimen laut seperti mungkin gurita dan juga udang dan lain sebagainya, supaya kita tahu spesiesnya apa, ini genusnya apa. Jadi ini untuk memudahkan kita di laboratorium menjelaskan kepada siswa bahwasanya ini divisinya inilah, ini loh, ini divisinya ini loh. Jadi termasuk ini adalah salah satu bagian kita mengantarkan siswa mendekati pelajaran atau ilmu yang bagi mereka. Inilah salah satu fungsi dari herbarium. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.